Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Menurut petunjuk Paman Kameswara, aku harus pergi ke suatu tempat. Dan mestinya, sekarang aku sudah berada dalam perjalanan itu. Ada jauh pula dari tempat ini. Akan tetapi, apa yang Kiai lakukan? Mengusikku, sehingga aku terus membayangi Kiai. Dan ternyata benar, Kiai bermaksud buruk di tempat ini. Gila, demit. Seorang resiko misu, orang patut. Oh, jadi kau telah memata-mataiku, anak kecil? Iya. Dengan tidak tedeng aling-aling itu, aku akui Kiai. Maka aku tahu semuanya. Aku tahu. Apa pula yang kau lakukan dengan muridmu yang bernama Damar Taun, yang memiliki Raja Durga di tangan kirinya itu. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Ken Umang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu dalam episode ke-16 ini dengan judul Duka Luka Bumi Blambangan. Dalam seri ke-469 ini dengan para pemain Ferry Fadli sebagai Kameswara, Norman sebagai Badrawati, Ajeng Atmakusuma sebagai Rahastri Kandi, Ashari sebagai Panci Kiarit, Iwan Dahlan sebagai Perancangan, Heri dan Peggy sebagai Nelayan, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Pecinta sandiwara radio, penikmat musik tanah air, dan pelestari budaya luhur bangsa di mana saja Anda berada. Bagi Anda pecinta sandiwara radio sejati, tentu tidak asing lagi dengan suara khas saya ini. Ya, saya Juni Mucus, pemeran tokoh Raki Sangapa dalam serial Sungging Prabangkara, tokoh Adipati Mandurorejo dalam serial Wahyu Astabrata, tokoh Ki Wanoro dalam serial Jagabadan. Bukan itu saja,
dalam serial misteri Nini Pelet dan titisan Dewi Sambernyawa, Anda akan dapat temukan suara saya, luhur dan apik Hasana budaya, kiranya tidak layak untuk tidak dilestarikan. Indah dan lezatnya sederet kenangan, tentunya akan teramat manis untuk dilupakan. Satria Koleksi siap hadir, sajikan solusi di mana saja. Kita dapat kembali segarkan indah dan manisnya berlaksa kenangan puluhan warsa silam. Di sini syarat tersuguh serangkum warna budaya, sederet musik kenangan tanah air yang pasti tidak pernah usang oleh pergeseran mode dan tantangan zaman. Yang lebih istimewa lagi, sejumlah serial sandiwara radio eksklusif tersaji di sini sebagai bentuk sarana hiburan bagi yang mengaku sebagai pengagum karya anak bangsa dan pecinta sandiwara radio sejati. Kamaswara berdesir mendengar jawaban bocah itu. Kata-kata Badrawati menunjukkan bahwa meski dia masih bocah, namun dia mampu berpikir seperti orang yang telah dewasa. Katakan, Paman, apakah yang harus aku lakukan? Baiklah, Badrawati. Sebaiknya aku memang tidak menganggapmu seperti anak kecil lagi. Aku akan mengatakan keadaan yang bagaimana sebenarnya yang sedang kau hadapi. Demikianlah, Kamaswara kemudian menceritakan masalah apa sebenarnya yang sedang terjadi. Yang diceritakan adalah latar belakang yang menyebabkan para Meswara berada dalam bahaya. Dengan seksama dan tanpa menyela sedikit pun, Badrawati mendengarkannya. Itulah apa yang terjadi, Badrawati. Kelahiran anakku yang bernama Parameswara itu ternyata menjadi tempat titisan dari seorang pujangga dan brahmana yang pernah hidup di zaman Mataram untuk menyelamatkan Candi Swambara Budura dari ancaman Uma Durga. Takdir telah menyentuhmu. Bakal ada 5 orang manusia yang membawa pertanda Raja Kalacakra yang akan melindungi bayi itu. Orang pertama yang kemudian aku temukan memiliki pertanda adalah kau. Sedang 4 yang lain entah berada di mana. Aku tidak tahu. Lalu, bagaimana dengan orang-orang yang memiliki tanda berwujud mata di telapak tangan itu? Jumlah mereka ada 3. Dan karenanya disebut Trinetra. Mereka lah yang akan ikut membahayakan anakku. Di samping Uma Durga itu sendiri.
Salah seorang dari mereka bertiga baru 3 hari yang lalu berurusan denganku. Apa yang Paman lakukan kepadanya? Aku telah membunuhnya. Paman, sekarang katakanlah padaku, kemanakah aku harus pergi untuk membantu memberikan perlindungan kepada anakmu? Pergilah ke Kambang Ayun, Badrawati. Waktu bergerak semakin mendekati saat datangnya fajar pagi. Kameswara yang kembali ke halaman perguruan Palwas Sambu melihat berbagai kegiatan telah dimulai. Ada yang menyapu halaman, ada pula yang mengisi bak air atau yang juga sering disebut pakiwan. Dari mana saja kau, Kameswara? Hanya kepada Kakang Mesa Beranjangan seorang aku menceritakan peristiwa ini. Oh, apakah terjadi sesuatu? Benar, Kakang. Apa? Aku telah bertemu lagi dengan salah seorang dari mereka yang tersentuh takdir itu. Kau bertemu dengan orang yang mempunyai raja berwujud mata di telapak tangan lagi? Bukan, Kakang Beranjangan. Yang baru saja menemuiku seorang bocah. Masih bocah. Usianya barangkali antara 10 hingga 13 tahun. Ia menunjukkan sebuah raja seperti yang dimiliki anakku. Oh, rupanya mereka berdatangan ke tempat ini, Kameswara. Benar, Kakang Beranjangan. Semula aku mengira aku akan mengalami kesulitan untuk menemukan mereka. Namun ternyata mereka yang justru datang menemuiku. Dengan demikian, Palwas Sambu atau perguruan pesanggaran harus mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai kemungkinan. Lalu bagaimana dengan bocah itu, Kameswara? Ia bernama Badrawati. Tidak menyebut nama dan asal-usulnya. Ia mengatakan sudah tidak mempunyai siapapun di dunia ini. Dan yang mendebarkan adalah ia mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi, Kakang. Apakah kau sempat bertempur dengannya? Tidak. Akan tetapi ia menemuiku dengan mengirimkan getaran isyarat. Aku mengejarnya. Ternyata ia mampu berlari cepat sekali. Lalu ia tidak menyebut berasal dari perguruan mana? Tidak. Ia tidak menyebut hal itu. Nampaknya ia mempunyai kesamaan dengan Ken Arok dalam hal olah kanuragan. Maksudmu? Dalam hal ilmu kanuragan, Ken Arok seolah telah memilikinya bersamaan dengan kelahirannya ke dunia ini. Dan bocah bernama Badrawati itu, ia menguasainya demikian ia ketempatan Raja Kalacakra itu. Oh, bukan main. Rupanya dunia persilatan akan marak oleh munculnya orang-orang yang berciri-ciri itu, Kameswara. Hal yang membuat aku menjadi semakin cemas dengan keselamatan anakku. Kau telah mengurangi kekuatan mereka, Kameswara. Bukankah kau telah membunuh salah seorang dari mereka? Dan Uma Durga mungkin juga telah melakukan hal yang serupa.
Maka demikianlah berbagai hal diperbincangkan oleh Kameswara dan kakaknya. Manakala fajar kemudian menerawang, Kameswara segera pergi ke Pakiwan untuk membersihkan diri. Nyai Ken Ratus istri Maisa Beranjangan telah menyuruh Magersari untuk mempersiapkan sarapan. Dan ketika pagi kemudian pecah serta matahari telah menyembulkan diri dari balik cakrawala sebelah timur, sebuah rombongan kecil yang terdiri dari 4 orang berderap meninggalkan halaman perguruan Palwasambu. Mereka adalah Kameswara, Maisa Beranjangan, Rahastri Kandi, dan Paksi Jalak Kuning atau Panji Garin. Ketika hari merampat semakin siang, mendekati saat tengah hari, mereka telah berkuda jauh meninggalkan Palwasambu dan bahkan jauh pula melintasi Pesanggaran. Hingga akhirnya mereka telah tiba di Teluk Pangpang. Oh, betapa indahnya tempat ini, Kakang. Kenapa, Rastri? Bentuk teluk yang melengkung. Dari sana hingga ke sana, bagus sekali. Tetapi jangan pernah lupa bahwa tempat ini pernah menjadi sumber malapetaka. Berapa jiwa melayang dihantam oleh kabut itu. Bahkan orang-orang yang mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi. Oh, mengerikan sekali, Paman. Bagaimana seandainya kabut itu muncul lagi? Apakah masih ada kemungkinan itu? Rasanya tidak mungkin, Panji Garin. Bongkahan logam yang jatuh dari langit itu telah dikuasai. Bagaimana caranya kita sampai di Bukit Sembulungan itu? Kuda-kuda kita ikat di sini dan kita melintas teluk ini. Caranya? Berenang. Oh, Ayah sanggup melakukan hal itu? Aku tahu, Ayah tidak bisa berenang. Ayah bisa tenggelam. Kau tidak tahu aku bisa berenang, Rahastri? Aku tidak pernah melihat Ayah melakukannya. Bagaimana kalau kita buktikan? Kita berenang. Aku tidak mau. Mari kita berjalan ke utara. Di sana ada sebuah perkampungan yang bernama Hamuncar. Di sana banyak nelayan. Kita bisa menyewa perahu dan menggunakannya menyeberang ke bukit itu. Dengan berjalan kaki, rombongan kecil itu kemudian bergerak ke arah utara, mendekati perkampungan Hamuncar. Semakin dekat dengan tempat itu, Kameswara merasakan jantungnya berpacu sedikit lebih kencang. Ingatannya tertuju kepada peristiwa mengerikan yang pernah melanda perkampungan itu. Jagat Dewa Batara. Seperti inikah keadaan perkampungan Hamuncar sekarang? Paman, apakah ada perbedaan yang menyolok sekali? Lihat, rumah-rumah yang tidak terawat itu. Beberapa atapnya jebol. Tahu apa artinya, Panji Garit? Tentu tidak ada yang merawat, Paman. Benar, memang tidak ada yang merawat. Akan tetapi lebih dari itu, penyebabnya adalah rumah itu tidak ada yang menghuni lagi. Tidak ada lagi orang yang menempatinya. Karena mereka semuanya sudah mati. Dan rumah-rumah yang masih terawat, artinya masih ada yang hidup pada keluarga itu. Dan kemudian kembali tinggal di situ.
Benar-benar sebuah gambaran yang sangat mengerikan. Siapakah kalian Kisana? Kami dari Palwasambu, Kisana. Palwasambu? Benar. Kenapa? Kalau tidak salah, Palwasambu adalah nama sebuah perguruan. Benar. Apakah Kisana adalah keluarga dari perguruan itu? Oh, bukan. Bukan Kisanak nelayan. Kami hanya orang-orang biasa. Kebetulan saja kami tinggal di sekitar Palwasambu itu. Akan tetapi kami bukan anggota keluarga perguruan itu. Lalu apakah yang kalian lakukan di sini? Kami hanya kebetulan sedang mudari nadar. Melepas janji? Iya. Kakakku ini bernama Sampar Garut dan dua pemuda ini anak dan menantunya. Iya. Kebetulan mereka telah menjadi suami istri. Padahal sebelumnya anak perempuan ini sulit laku. Sehingga kakakku ini kemudian berujar, andai kata putrinya telah bersuami, maka ia akan mengajak anak dan menantunya untuk naik perahu. Oh, begitu. Apakah sebelumnya anakmu sulit jodoh, Kisanak? Sulit mendapatkan suami? Benar, Kisanak. Menurut penilaianku, anak perempuanmu adalah anak perempuan yang cantik. Bahkan sangat cantik. Akan tetapi, mengapa bisa sulit jodoh? Wah, kalau di sini mungkin sudah jadi rebutan. Iya. Apakah kau masih mempunyai anak yang lain yang sulit jodoh, Kisanak? Ada. Di keluargaku masih ada yang belum bersuami. Benarkah itu? Iya, nenekku. Nenek? Benar. Wah, barangkali karena hubungan keluarga, lalu kau menyebutnya nenek. Umurnya berapa? Benar. Karena hubungan keluarga menyebabkan aku harus memanggilnya nenek. Ia adalah adik kandung kakekku, yang juga kesulitan jodoh hingga sampai tua. Tadi aku bertanya umur. Umurnya sekitar 60 tahun Kisanak. Akan tetapi ia tetap kelihatan cantik. Bagaimana? Apakah kau berminat? Kalau kau berminat, nenekku tentu akan sangat senang sekali. Pasti senang. Apalagi calon suaminya orang yang masih muda dan tampan. Tidak. Loh, mengapa kau menarik diri? Bukankah tadi kau sudah mengatakan bersedia? Tidak, aku tidak bermaksud apa-apa. Wah, ia menjauh. Bagaimana dengan kau, Kisana? Apakah kau berminat? Aku tahu kalian sedang bercanda. Dan aku tidak percaya jika kalian datang kemari untuk membayar janji. Nampaknya kalian mempunyai keperluan yang lain. Benar demikian, bukan? Kisanak salah menebak. Ayah memang bermaksud membayar nadar untuk mengajak kami bercengkrama di Semenanjung Sembulungan, serta melihat dari dekat bagaimana wujud dari daerah yang paling dekat dengan bencana yang pernah terjadi itu. Sebelum bencana itu terjadi, kami pernah datang kemari. Rumah-rumah di sana itu terawat. Rumah-rumah itu nampak hidup. Akan tetapi sekarang nampak kusam. Bahkan ada tiang-tiang yang miring. Rumah itu, andai kata tidak dibenahi, tentu akan ambruk. Rumah itu tidak ada yang menghuni lagi. Ditelan kabut setan itu. Hampir semua yang ada di rumah pada waktu bencana itu terjadi. Semuanya tumpas, tidak bersisa seorang pun. Mereka yang tidak sedang berada di rumah, mungkin sedang melaut atau sedang pergi ke daerah yang lain. Mereka itulah yang selamat. Dan Kisanak sendiri? Bapak dan ibuku, seorang adik perempuanku, seorang istriku, 2 orang anakku, semuanya menjadi korban. Tetapi sekarang aku telah ikhlas. Aku tidak boleh tenggelam oleh bencana itu. Temanku itu, ia menyandang beban yang lebih berat. Keluarganya adalah keluarga yang besar dan semuanya habis kecuali dirinya sendiri. Kasihan. Bukan hal yang aneh jika Kisana mengelilingi Hamuncar ini akan bertemu dengan orang-orang gila. Mereka menjadi gila karena tidak mampu menyangga beban. Kesedihan karena ditinggal orang tua baik ayah ataupun ibu adalah duka yang pedih. Karena mereka orang tua yang melahirkan ke dunia ini. Kemudian kesedihan karena ditinggal mati istri adalah duka yang juga tidak kalah pedihnya.
Karena istri adalah tempat kita mencurahkan segenap isi hati, tempat mencintai. Ya, kemudian kesedihan ditinggal anak. Itulah yang menyempurnakan untuk menjadi gila. Anak, apalagi jika masih bayi, masih lucu-lucunya. Jika anak sakit, rasa-rasanya andai kata bisa. Orang tua rela menjadi tempat sakit itu asal anaknya tidak sakit. Apalagi mati, tinggal tulang belulang seperti itu. Sangat tersentuh permukaan hati Kameswara, dan bagaikan disayat perasaan, Rahastri Kandi mendengar apa yang diucapkan nelayan itu. Rahastri Kandi kemudian merasa menyesal karena sebelumnya telah bercanda agak sedikit kelewatan. Bagaikan ada setan numpang lewat, maka semuanya kemudian jadi terdiam. Ingatan Kameswara tertuju pada anaknya. Kami semua menyampaikan bela sungkawa Kisanak nelayan. Kami juga memohon kepada Hyang Batara Agung, semoga memberikan ketenangan dan kedamaian hati kepada Kisanak. Terima kasih untuk doamu, Kisanak. Kisanak benar. Di dalam keadaan yang seperti ini, yang sangat aku butuhkan bukan lagi hal-hal yang bersifat duniawi. Bukan lagi harta dan benda, dan akan tetapi ketenangan. Betapa dalam keresahan hati, aku sangat merindukan ketenangan ini. Ketenangan, lepas dari segala bayangan pahit. Akan tetapi, aku menjadi ragu-ragu, Kisanak. Apa yang Kisanak ragukan? Apakah aku akan mampu? Setiap kali aku pernah berusaha untuk melupakan. Namun semakin aku melupakan, justru bayangan kelam itu semakin lekat. Aku sendiri cemas. Suatu ketika aku akan menyusul yang lain. Ikut menjadi gila yang Kisanak maksudkan? Benar. Ya, memang berat untuk melupakan hal itu. Salah seorang paman kami, Kuda Semekar namanya, juga ikut menjadi korban keganasan kabut setan itu. Kami semuanya sangat sedih kehilangan dia. Akan tetapi, dengan berbagai hal yang kami lakukan, akhirnya kami bisa mengatasi kesedihan itu. Yang barangkali bisa Kisanak lakukan adalah Kisanak selalu memusatkan pikiran bahwa Kisanak telah ikhlas dengan kematian mereka. Kisanak justru jangan lagi menyesali bencana yang telah terjadi. Dan kemudian Kisanak banyak menyibukkan diri dengan pekerjaan apapun. Sehingga Kisanak tidak mempunyai banyak waktu untuk melamun. Dengan cara demikian,
Kisanak akan mampu mengatasi kesedihan itu. Terima kasih. Aku akan mencoba, Kisanak. Semoga aku berhasil. Doakan saja. Kita semua berdoa, Kisanak. Ya, baiklah. Terima kasih atas kesediaan Kisanak memberikan nasihat kepada saya. Paling tidak saya merasa ada orang yang ikut bersedih dengan yang saya alami. Sekarang jika Kisanak benar-benar bermaksud membayar nadar untuk menyeberang ke Semenanjung Sembulungan, dengan senang hati saya akan mengantarkan Kisanak menyeberangi teluk itu. Itu di sana perahuku. Tunggulah, aku akan membawanya kemari. Jangan ikut ke sana, di sana lumpurnya tebal, bukan tanah berpasir. Dengan berlari-lari, nelayan itu menyusuri tepian pantai, dan kemudian bahkan tanpa rasa canggung sama sekali, dia ambyur ke laut menuju ke perahunya. Kasihan, aku tidak pernah membayangkan akan ada orang yang mengalami peristiwa yang sangat pahit seperti itu. Kasihan sekali, Ayah. Camkanlah apa yang kau lihat, dan kau dengar ini, Rahastri Kandi. Bahwa segala sesuatu selalu ada yang melebihi. Tinggi gunung masih ada langit. Tinggi langit masih ada yang lebih tinggi lagi. Demikian juga dengan kesedihan atau nasib malang. Ada orang yang bernasib paling malang di dunia ini. Akan tetapi, sebenarnya masih ada orang lain yang nasibnya lebih malang lagi. Kasihan orang itu, Ayah. Sudahlah. Kuasailah hatimu. Jangan sampai kau menangis. Riak ombak mengalun tenang di Teluk Pangpang. Kameswara mengayuh dayung dengan tenang pula. Sedangkan nelayan yang bernasib malang itu mengendalikan arah perahu dengan sebuah bilah kemudi yang berada di belakang perahu. Permukaan perahu dengan laut tidak seberapa banyak. Itu sebabnya Rahastri Kandi mampu menyentuh air laut yang jernih dengan tangannya. Sebenarnya ikan yang nampak berseliweran membuat hatinya gemas. Ke bagian manakah kita akan mendarat di sana? Ke sana, sebelah sana. Perahu yang ditumpangi oleh Kameswara dan rombongannya meluncur tenang membelah laut di Teluk Pangpang. Mereka tidak banyak bicara, seolah larut dengan keadaan. Kameswara mendayung, sedangkan nelayan yang menyimpan cerita duka itu mengarahkan perahu dengan menggunakan bilah kemudi. Dan beberapa saat kemudian, mereka telah merapat. Rahastri Kandi kemudian mendahului mentas. Semenanjung Sembulungan. Bagaimana menurutmu, Kakang? Sebuah tempat yang menarik. Hutan yang lebat serta ada teluk. Ya, barangkali kelak, jika dunia ini semakin ramai, tempat ini akan menjadi sebuah bandar. Bandar? Ya, bandar ikan. Atau pelabuhan yang dilayari kapal-kapal besar. Tempat seperti ini? Mengapa tidak, Rahastri Kandi? Sifat sebuah teluk adalah ombaknya yang tenang. Tidak gemur seperti yang di sana itu. Oh, ternyata Kakang mempunyai wawasan yang cukup luas. Kalau aku tidak berwawasan luas,
Barangkali kau tidak mau menjadi istriku, Rahastri. Kakang. Kakang, masih jauhkah tempat itu? Kita masih harus berjalan membelah hutan mendaki bukit. Sudah siapkah kau? Rasanya kemanapun aku siap, Kakang. Asal aku bisa melihat jatuhnya benda itu. Tetapi bagaimana dengan kisanak nelayan itu, Kakang? Bukankah kita masih memerlukan perahu untuk kembali lagi? Oh, iya. Kau benar, Rahastri. Sebaiknya kita ajak sekalian, Kakang. Barangkali ia bersedia agar ia tahu apa sebenarnya yang menjadi penyebab bencana yang terjadi di sini. Nah, inilah Semenanjung Sembulungan. Kalian telah berada di sini. Dan dengan demikian, kalian telah berhasil melunasi hutang janji itu. Bukankah demikian, Kisanak? Belum. Belum. Lalu apa? Sebenarnya lah kami masih harus masuk ke dalam hutan, Kisanak. Jika Kisanak tidak keberatan, aku meminta agar Kisanak bersedia menunggu kami. Karena kami masih membutuhkan untuk kembali menyeberang ke barat. Aneh sekali. Sebenarnya apakah yang sedang kalian lakukan di sini? Kami memang bermaksud membayar janji itu, Kisanak. Akan tetapi bukan di sini tempatnya, tetapi tepat berada di tengah-tengah bukit ini. Jadi kalian masih harus masuk ke dalam hutan, masuk ke... Benar. Maaf, Kisanak. Jangan kalian menganggap aku orang yang suka ingin tahu dengan urusan orang lain. Sama sekali tidak. Akan tetapi, wajar jika aku mencemaskan kalian. Mengapa? Menurut kepercayaan yang sudah turun-temurun, hutan di Semenanjung Sembulungan ini tidak bisa disamakan dengan hutan yang lain. Hutan ini menjadi sarang memedi, atau bahkan mungkin kerajaan mereka. Kisanak tidak percaya? Benarkah kerajaan hantu itu benar-benar ada? Apakah Kisanak melihatnya sendiri? Melihat kerajaan jin itu memang belum pernah. Aku juga kata orang-orang. Kalau begitu anggap saja niat kami masuk ke hutan Sembulungan ini adalah karena ingin membuktikan apakah benar cerita mengenai kerajaan hantu itu. Kalian rupanya orang-orang yang aneh. Bagaimana kalau kami berempat mengajak Kisanak untuk ikut bergabung? Apakah Kisanak takut? Takut? Ya, takut. Bagaimana jika pertanyaan itu aku balik? Jika kau berada di tengah lautan dengan menggunakan perahu, sementara ombak besar bergulung-gulung, apakah kau tidak takut? Ngeri sekali. Tentu saja aku akan ketakutan jika membayangkan perahu itu terbalik. Nah, hal semacam itu sudah berulang kali aku alami. Aku tidak merasa takut. Artinya jika Kisanak masuk ke dalam hutan ini, tidak akan takut. Apalah artinya keganasan hutan ini jika dibanding dengan ombak laut yang seringkali Kisanak alami? Baiklah Kisanak. Aku ikut kalian. Aku merasa penasaran. Hutang janji macam apa yang harus kalian bayar, sehingga kalian rela menempuh perjalanan jauh menusuk ke hutan Sembulungan ini. Maka demikianlah rombongan itu telah bertambah 1 orang. Kameswara kemudian merintis jalan dengan memegang parang, membabati sulur-sulur yang menghalangi. Bagi Rahastri Kandi, masuk ke hutan di Semenanjung Sembulungan itu merupakan sebuah pengalaman yang sangat menarik.
Mengapa berhenti, Ayah? Kau lihat di sana itu, Rahastri. Mana, Ayah? Itu di sana. Oh, yang mana? Aku hanya melihat kayu, daun, apa? Yang melingkar membelit kayu. Kau lihat itu? Oh, ular, Ayah. Besar sekali. Oh. Tidak perlu cemas, Rahastri. Karena ular itu sedang tidur. Kau lihat bagian perutnya yang menonjol besar itu? Oh, iya, Ayah. Rupanya ia baru saja menyantap korbannya. Mungkin seekor babi atau seekor rusa. Jika telah menelan korban yang sebesar seperti itu, maka ular itu sudah tidak berminat lagi untuk mengusik binatang yang lain. Oh, gila. Benar-benar besar sekali ular itu, Ayah. Perutnya sebesar pohon kelapa gading. Dan yang lebih besar lagi adalah tenaganya, Rahastri. Seekor harimau, jika telah terbelit oleh perutnya, maka meski taring-taringnya itu menggigit, maka harimau itu akan mati. Semakin digigit, semakin kuat ular itu membelit. Oh, aku tidak suka dengan binatang ular. Bunuh saja ular itu, Ayah. Jangan, Rahastri. Justru binatang itu harus dibiarkan hidup dan kembali berkembang biak. Setelah kawasan ini dijarah oleh kabut yang membantai bukan hanya manusia, akan tetapi juga binatang itu. Isi hutan, mengerikan sekali. Untunglah. Untunglah kenapa? Untunglah aku terlahir sebagai keluarga manusia. Andai kata aku terlahir sebagai keluarga isi hutan ini, maka aku tentu sibuk bertarung untuk mempertahankan hidup. Kita tinggalkan tempat ini. Kita terus berjalan. Tetapi masih ada yang bisa ditonton, Kakang Beranjangan. Apa, Kameswara? Lihat yang di sana itu. Nah, apa yang akan mereka temukan di tempat jatuhnya bongkahan logam dari langit itu? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.